Kita langsung kepada hadis, kepada kitab Targhib at-Tarhib. Kita sudah sampai ke bab 9, hadis 410. At-targhibu fir rammi wa ta'allumihi wa tarhibi man ta'allamahu thumma tarakah. Himbauan untuk belajar memanah. Dan himbauan untuk memanah. Memanah itu dihimbau, kita punya ilmu manah dan mempelajarinya. Ini anjuran, kesunahan. Wa tarhib dan ancaman. Peringatan. Wa tarhibi man ta'allamahu, orang yang pernah mempelajari ilmu panah memanah, tsumma tarakahu, kemudian dia meninggalkan. Enggak mau lagi, awas, hati-hati. Tetap, bahkan kalau ajarkan pada yang lainnya. Dan disebutkan pada pertemuan yang lalu adalah niatnya adalah untuk menjalankan perintah baginda Nabi untuk menjadikan umat ini kuat dengan memanah. An Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, wa huwa 'alal mimbari, dan baginda Nabi di atas mimbar beliau bersabda, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail. Wa'iddu lahum, persiapkan dirimu untuk melawan mereka. Mastata'tum, semampumu. Min quwwatin, dari kekuatan. Artinya dalam keadaan aman, damai, di atas mimbar Nabi khutbah, keadaan damai, tapi Nabi tetap menganjurkan, memerintahkan agar kita menjaga, mempersiapkan kekuatan, latihan perang dan seterusnya, biarpun tidak ada peperangan. Negara yang maju, adidaya sekalipun hari ini tetap mempersiapkan apa? Pasukan-pasukan. Bahkan terus memperbaharui metode-metode perang dan sebagainya. Karena apa? Mereka harus menjaga kekuatannya dong. Itu adalah biasa sebenarnya hal begitu. Jadi yang disampaikan Nabi adalah sesuatu yang setelah itu tetap harus dilaksanakan. Kalau sebuah kerajaan atau pemerintahan mentang-mentang sudah hebat, lalu rakyatnya tidak diajari untuk membela diri, ilmu-ilmu menjaga negara, ya pada akhirnya di saat ada masalah yang nggak bisa menyelesaikan. Penjajahan dan seterusnya. Baik. Min ribatil khaili, dan memiara kuda. Kuda yang diikat, miara kuda. Jadi miara kuda ini sendiri adalah anjuran. Karena hal-hal yang semacam itu akan selalu mengingatkan akan sebuah perjuangan. Ingat kuda. Mereka Allah tempelkan kebaikan di nasiahnya, di pundak kepala kuda. Kita pegang kepala kuda dengan niat bahwasanya aku miara kuda untuk mendapatkan pahala. Dapat pahala, miara kuda, hobi lagi, senang lagi. Ala innal quwwata ar-ramyu. Nabi katakan, kekuatan adalah dengan cara memanah. Ala innal quwwata ar-ramyu, kekuatan memanah. Memanah, pengukuhannya di memanah. Ala innal quwwata ar-ramyu, sampai 3 kali. Memanah, memanah, memanah. Baik, kemudian kurang lebih ini masalah manah ya, kita baca cepat saja. Wa anhu qol, juga dari Sayyidina Uqbah bin Amir, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, satuftahu alaikum aradun. Awas ya, awas, akan dibuka untuk kalian bumi-bumi. Maksudnya apa? Akan terjadi kemenangan padamu kaum muslimin dan akan ada futuhat. Pelebaran wilayah. Bumi-bumi akan tunduk kepada pemerintahan Islam. Sehingga dimulai dari Madinah, kemudian sampai nanti Irak, sampai ini luas. Satuftah, dan terwujud pada akhirnya. Nabi mengucapkan waktu itu masih Madinah kecil. Masih Madinah itu saja. Tapi Nabi bersabda, nanti akan diberi kemenangan pada kalian. Bumi-bumi akan dibuka untuk kalian. Kemenangan. Tuftah al-araduna. Wa yakfikumullah, Allah mencukupi kalian. Jaya. Tapi pun demikian, biarpun kamu sudah jaya kayak ini, fala ya'jizu ahadukum ayyalhu bi ashumihi. Pun demikian, jangan sampai kalian itu malas, lemah untuk bisa bermain-main dengan pedangnya, dengan panahnya. Maksudnya tetap dengan panah, biarpun sudah kau jadikan permainan, bermain panah. Tari-tarian gaya memanah, ini memanah. Artinya apa? Mengingatkan begitu pentingnya menyiapkan diri agar kita semakin kuat. Gitu. Jadi termasuk lahu. Lahu, makan. Yalhu bi ashumihi, main panah. Biarpun kamu sudah berjaya, sudah menang, negeri sudah makmur,
damai, gemah ribah loh jinawi misalnya, oh makmur sudah, tapi tetap kita mempunyai kebiasaan baik yaitu dengan main panah. Memanah. Para ulama menerjemahkan apakah manah itu adalah harfiahnya manah atau lafadz manah atau makna mempersiapkan. Pertama, manah itu sendiri dimaksud. Kemudian secara makna segala sesuatu yang menguatkan Islam itu dianjurkan itu. Tapi memanah nomor satu. Yang lain boleh silat, bela diri, semacam segala bentuk kekuatan-kekuatan yang menjadikan kita semakin kuat itu dianjurkan. Wa anu dari Utbah juga radhiyallahu ta'ala anhu qala beliau berkata sami'tu Rasulullah, aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, innallaha Allah subhanahu wa ta'ala yudkhilu memasukkan bisahmi gara-gara panah ini. Gara-gara panah ini Allah masukkan sahmil wahid gara-gara panah satu Allah memasukkan thalathatan nafarin al-jannata 3 orang ke surga. Gara-gara panah itu ada 3 orang masuk surga. Siapa? Yang pertama soni'uhu yang membuat. Di saat dia membuat panah ternyata yang dipikirkan adalah ini untuk kejayaan Islam. Yahtasibu min sin'ati al khaira, dia merindukan di balik kerjaannya membuat panah ini kebaikan, semoga panah yang aku buat ini bermanfaat untuk kejayaan Islam. Berpikir untuk kejayaan Islam. Makanya suatu ketika guru mulia kami berkata bahasanya, jangan dianggap wali itu hanya orang berjubah dan berimamah. Tidak. Bisa saja seorang wali adalah orang kacamata tebal. Dia hanya di laboratorium, memikirkan dia seorang pakar atom, tapi berpikir bagaimana mengembangkan atom bisa untuk kejayaan Islam. Anda bisa dengan apapun yang Anda miliki, profesi apapun bisa menjadi berjuang-berjuang bagi Nabi SAW. Berpikir. Jadi apapun yang ia ketahui dari kekuatan-kekuatan ini kita gunakan untuk kejayaan Islam. Jadi menjadi orang ahli jihad. Yang kedua, rami bihi, yang memanah. Rami bihi yang memanah. Memegang busur kemudian memanahkannya, yang memanah. Wa mumbilahu, ada munabbilahu. Jadi para muhadditsin mengharokati ada mumbilah wa munabbilah. Siapa munabbilah? Ada orang yang menyiapkan. Jadi karena pemanah itu mungkin perlu keahlian, tidak semua orang bisa manah. Ada orang kerja manah lawan. Tapi ada yang kerjaannya apa? Nyiapkan panahnya, ngambilin. Nih, ini ada yang ngambilin. Munabbil yang menyiapkan, mengambil anak panah. Mengambilnya ada sebagian menjelaskan, mengambil dari anak panah yang sudah siapkan atau mengambil anak panah yang sudah terlanjur dilepas kemudian bisa dipakai lagi. Itu munabbil. Ini masuk surga juga. Karena satu anak panah ini kan punya makna untuk menghancurkan lawan yang zalim kepada kita, kan gitu. Warmu warkabu, maka belajarlah kamu untuk memanah. Warkabu, belajar naik kuda. Nah, ini naik kuda dan memanah. Kadang digabungkan sambil naik kuda belajar manah. Wantarmu, tapi memanah itu engkau memanah habbu ilayya, lebih aku senangi. Kalau bisa kamu gabungkan. Akan tapi antar manah dengan main kuda, manah dulu. Min antar kabu, daripada kalau dibandingkan mana lebih bagus memanah atau belajar naik kuda, memanah lebih bagus. Tapi kalau kamu gabungkan boleh. Wa man taraka ramya ba'da ma alimahu raghbatan anhu, awas hati-hati. Kalau ada orang yang bisa memanah kemudian dia meninggalkan memanah, ini sebuah dosa jika meninggalkannya karena menjadi benci dengan manah. Aku gak senang, pokoknya benci, awas hati-hati. Jangan benci, itu adalah ajaran dari Nabi SAW. Fa innaha ni'matun tarakaha. Sebab bisa memanah itu adalah nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Kemudian dia tinggalkan. Auqala kafaraha, mengkufuri nikmat. Jadi sebuah kesalahan kalau orang biasa memanah lalu tiba-tiba membenci memanah. Tetaplah belajar memanah. Memanah kemudian ajarkan kepada orang lain. Rawahu Abu Daud wa lafdhu lahu wa Nasa'i wal Hakim. Wa qalu munabbilah. Munabbilahu bi dhammil mim mimmu wa wathin nuni muna wal muhaddati muna. Munabbilah ay alladhi yunawilul nabla lirrami, yang mengambilkan anak panah diberikan kepada pemanah, itu munabbil. Bi ayyakuma bi jambir rami, berdiri di samping pemanah. Pemanah itu memanah
Di sampingnya itu Munabbil tadi berdiri, ngapain dia? Au khalfahu, atau berada di belakangnya, wahidan ba'da wahidin. Jadi belakang satu demi satu memberikan anak panah. Jadi yang menyiapkan anak panah itu Munabbil. Wa yurdu alaihi nabla lirrami, dan mengembalikan nabla alladhi yarmi bihi. Jadi mengembalikan. Tugasnya tadi kami sampaikan, Munabbil itu adalah yang menyiapkan anak panah kepada pemanah, atau Munabbil itu yang mengambil panah yang sudah dilepas dan belum kepakai, belum kena apa, masih bisa dipakai, diambil lagi. Itu Munabbil. Kalau orang di dalam peperangan, satu anak panah ada maknanya. Kalau masih ada anak panah jatuh, dicari. Kalau kita mainan kan nggak ada, yang ditinggalin begitu saja. Karena ini nyawa ini. Dan carinya susah. Peluru itu ada seperti peluru. Baik. Zad al-Baghawi wa qala fi riwayatihi wal mumidda bihi. Wal mumidda al-munabbil, mumidda ganti munabbil bihi. Qala al-musannif, mumidda itu apa? Yang memberi, yang menolong pemanah untuk mengambilkan anak panah. Wa yahtamil an yakuna al-murad alladhi yu'tihi lil mujahid. Bisa jadi maknanya adalah orang yang memberikan anak panah kepada mujahid. Ada orang membuat panah, ada orang memanahkan. Ada lagi makna Munabbil ini apa? Saya nggak bisa perang, tapi saya juga nggak bisa membuat anak panah. Saya beli saja anak panah, aku berikan kepada mujahid. Ini sebagian makna seperti itu. Wa yujahizu bihi min malihi, kemudian dia menyiapkan anak panah sebanyak-banyaknya dari hartanya. Wa yudullu alaihi ma fi riwayatil Baihaqi badala thalathati. Nanti menunjukkan makna ini riwayat dari Imam Baihaqi, walladzi yujahizu bihi fisabilillah, yang menyiapkan peperangan. Jadi termasuk menyiapkan anak panah itu, menyiapkan persiapan. Hadis selanjutnya, wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, dari Sayyidina Abu Waqqas radhiyallahu anhu, rafa'ahu, qala rafa'ahu itu mengangkat ini kepada Nabi. Maksudnya ini hadis Nabi marfu yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum birrami, hendaknya kalian menekuni memanah. Fa innahu khair, karena memanah itu kebaikan. Atau min khairin, atau disebut sebagai kebaikan. Fa innahu khairu lahwikum, sebaik-baik permainanmu. Jadi kalau bicara tentang lahu, ada permainan-permainan yang ternyata dari situ ada pahala. Padahal dia menjadikan lupa. Kalau manah konsen, dia lupa yang lainnya, lahu. Jika ada 3 lahu yang halal, bahkan lebih dari itu. Sehingga tidak semua lahu adalah haram. Ada lahu yang halal. Lahu adalah ini darbul khail, melatih kuda, halal. Kemudian yang kedua adalah rimayah, melempar panah, mainan perak, halal. Lupa, bikin lupa juga. Yang ketiga adalah da'bun nisa, suami mencumbui istrinya, ada bikin lupa juga, adalah halal. Halal semuanya. Ada 3 kata Nabi SAW. Baik, kemudian. Rawahu al-Bazzar wa Tabrani fi Awsat, qala min khairi la'ibikum, sebaik-baik permainanmu. Kalau kamu pengen main, itu lo main panah. Itu sebaik-baik permainanmu. Kemudian. Wa ruwiya an Abi Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW dari Abi Darda, man masya bainal gharadaini kana lahu bikulli khatwatin hasanah. Jadi mungkin antara apa namanya? Yang dibidik oleh anak panah itu apa? Apa namanya istilah? Jadi anak panah bukan fokusnya apa nih? Ya. Targetnya. Jadi antara target dengan target, kita ada target sana. Jadi kita berjalan ngerapikan ini sudah pahala. Artinya apa? Segala yang ada urusannya dengan panah memanah ini ada pahalanya. Sudahlah, kalau Nabi bersabda begitu, nggak usah bertanya ada apa. Sekarang zamannya bom, rodal dan sebagainya. Oh tidak. Tetap ini bab lain. Sebab yang mahal adalah membiasakan, menanamkan, menguatkan di hati sang pelaku itu sendiri. Bahwasanya ini adalah untuk jihad, untuk menjaga agama, untuk menjaga negara. Itu. Bukan urusan bom dan sebagainya. Bukan urusan nuklir. Bukan urusan senjata-senjata yang lainnya, bukan. Baik. Akan tapi manah itu, pemanah sendiri tetap diunggulkan. Baik, kemudian. Wa Abi Nujahin Amrin bin Abasata qala sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man balagha bisahmin, barang siapa yang sampai dengan pedangnya, balagha fi sabilillah, di jalan Allah. Balagha itu nyampe dengan pedangnya ke lawan.
Fahuwa lahu darajatun fil jannati, dia mendapatkan satu pangkat tinggi di surga. 2 tambah lagi pangkatnya. 3 panah, 3. Qala kemudian berkata si Amr bin Abbas berkata, "Fabalaghtu yauma idzin." Waktu itu, waktu Nabi bersabda begitu, aku dengar itu dan kebetulan aku juga lagi berperang. Fabalaghtu, aku telah bisa sampai dengan pedangku sampai berapa? 16 sahman. 16 anak panah kena menemui sasarannya. Hebat. Berarti itu 16 pangkat. Rahun Nisa'i. Sahahu Ibnu Hibban. Wa an Utsbah bin Abdin As-Sulami radhiyallahu anhu dari Utbah, anna Nabi bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala li ashabi, berkata Nabi bersabda kepada sahabat-sahabat beliau. Apa pesan Nabi? Kumu faqatilu, bangkitlah kau dan berperanglah. Ini dalam keadaan musuh ada. Bangkitlah kalian dan berperanglah kalian. Qala, kemudian berkata sang perawi, farama rajulun bisahmin, kemudian ada seorang laki-laki bangkit dengan panahnya, lalu dia melemparkan panah dengan busurnya. Faqala Nabi, aujaba hada, dia telah mewajibkan hada, orang ini kepada dirinya sendiri untuk surga. Artinya apa? Dia memilih surga dengan panah yang ia lemparkan. Aujaba ay aujaba li nafsi al-jannata bima fa'ala. Makna aujaba di sini kabar gembira dari baginda Nabi bahwa orang yang telah melemparkan panah karena Allah untuk jihad Allah, dia telah memilih dengan memanah untuk masuk surga. Artinya dengan manahnya dia akan masuk surga. Artinya soal begini bunyinya, dia telah mewajibkan dirinya masuk surga dengan memanahnya. Sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan insyaallah dengan pertemuan yang akan datang insyaallah.